Aduh, ganti baju. Udah fresh. Udah enak banget lah pokoknya nih buat episode 2. Tapi Mbak Ayu lama juga nih ganti baju roman-romannya. Tapi karena yang lagi hype nih roasting-roastingan, gue pengen jadi komika lah. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Rehan Rashid. Jadi gue pengen bahas satu hal terkait perwakilan rakyat yang ada di Senayan. Gue bingung, kenapa sih orang-orang yang di Senayan itu kalau ngambil duit kebanyakan gitu? Apa ya? Mau ngapain? Ngerosting, Mbak. Gak usah ngerosting lu tadi nyebut siapa? Yang perwakilan rakyat di Senayan. Gak usah, ntar lu Di cancel ya, Mbak. Oh, di cancel bujurnya. Di cancel secara publik lu. Waduh. Ya kan publik setuju sama kita. Buzzer-nya doang. Lu udah ganti baju belum sih? Udah, lu yang gak ganti baju tuh cuman tambahin outer doang. Ya, tapi baju kan sama. lebih bagus gini lah. Tapi Iya, lu kayak- kayak gak ganti baju. Kan gue udah bilang dari Kan kaos gue ganti tuh, ada tulisannya Vibes from the Past. Ya Anak udah. sejarah banget nih gue, Mbak. Iya, tapi lu jangan coba-coba ngerosting ya. Emang Apalagi apa yang ya? gitu. Kan ada case yang kemarin yang Siapa komika Mamat. Al-Katiri, Mamat Al-Katiri yang itu dari Iya, Papua itu. Dia kan abis ngerosting itu kan. Siapa ya? Ngerosting anggota DPR ya. Gue lupa lagi namanya siapa. Pokoknya ada Pokoknya marga-marganya dilasut-lasut gitu. itu kayak. Oh, kenapa Itu, tuh? maksudnya itu hal-hal yang gue nggak paham sih, kayak tiba-tiba kayak menjadi sebuah tanda bahwa seorang komika untuk melakukan jobnya dia kan lu tahu nggak sih komika, ini pemahaman gue komika itu memang ngerosting nggak sih? Ya itu kan Ngerosting. tergantung Gini kan. order ya. Emang kalau disuruh ngerostingnya dia bikin materi roasting ya gitu kan, tergantung order itu. Terus permasalahannya ketika dia diminta untuk ngisi acara, Si Mamat ini. si Mamat ini, yang gue tahu nih ya, Iya. yang gue tahu dia ngerosting salah, maksudnya anggota DPR itu kan, anggota DPR dan ada yang tersinggung kayak gitu. Orang DPR itu juga. Iya, Oke. kayak gitu. Nah, mungkin karena gue bukan anak sejarah banget, gue sih mau tahu sebenarnya seorang komika tuh harusnya kayak gimana sih ininya? Secara runtutan historisnya gitu. Jadi Maksudnya, dan komika tuh sebenarnya hal yang baru, karena gue ngerasa bahwa kayak ini sesuatu yang tiba-tiba muncul, booming deh ampun, nyamuk lagi. Sesuatu yang tiba-tiba booming, terus kayaknya sedikit orang yang paham apa sih itu komika kayak gitu kan. oke, kalau sepengetahuan gue nih, komika tuh udah datang dari lama. Sebenarnya bisa di trace Dari back tadi dari tadi. kan udah lama. Nggak gitu. Kita bukan jadi driver ojol, bukan. Baru datang gitu. Paket. Kok keinget ya episode sebelumnya itu ya. Tapi balik lagi ya. Jadi sepengetahuan gua, komika itu adalah orang yang dibayar untuk menghibur pada dasarnya dengan materi-materi yang dia siapkan sendiri. Kalau misalnya jauh banget ke belakang tuh ada satu posisi yang di era-era abad pertengahan tuh Joker atau Jester, antara dua itu namanya. Joker yang Batman itu. Beda. Beda. Maksudnya iya, biar Iya, clear biar- gitu loh. Nanti iya. ada orang mikir orang Jokernya Batman. Nanti gitu. kena infringement kita dari DC. Ntar kita nggak dapet royalti. Nah, tapi balik lagi nih. Balik. Balik Gitu. mulu kan. Oh, iya. Balik nih. Jangan. Nah, jadi intinya adalah ini job. Komika itu job, sebuah job untuk menghibur dengan sebuah komedi Oke. yang dipersiapkan materinya secara matang. Untuk roasting itu sendiri muncul di New York. Ada salah satu sumber yang mengatakan di tahun 49 New York Friars Club yang merupakan sebuah klub komedi di situ memunculkan konsep roasting, di mana sistem roastingnya itu bayaran, bukan babi guling, Mbak, beda. Itu mah lu yang pengen makan. Oke. Gue Nah, baru balik dari Bali soalnya. udah Jadi sombong. Sombong. sorry. Oke, sorry lanjut. Lanjut lagi ya. Lanjut. Nah, jadi intinya di New York Friars Club itu, misalnya lu nih datang ke klub gitu, lu bawa gua ke klub komedinya, bukan ke klub. Tolong diperjelas karena Kita bukan mau channel joget. kita ini ditonton kalangan umur, maksudnya segala kalangan umur ya, biar nggak
klub beda. Beda, comedy club Ya, maksudnya ya. gitu. Nah, di comedy club ini, misal lu datang bawa gua, lu bisa bayar si komikanya untuk ngerosting gua. Wah, Dengan tujuannya emang komedi gitu loh. roasting keren. Dan itu terjadi tahun 49 pertama kali. Berjalannya waktu, Oke. skena roasting itu yang paling kenceng di New York sebenarnya. Karena yang tipikal orang New York kan lugas kalau ngomong, terus tidak basa-basi, ya kalau ngehina langsung, tapi ngehinanya intelek gitu loh, dalam artian gaya orang pintar. Substansial gitu. Kayak misal kalau gua mau Oke. ngatain lu, gua ngatain berat badan misalnya, sama kayak orang mau ngatain gua, ngatain berat badan. Gua nggak ngehina, Mbak. Itu gua ngasih contoh ya. Ya makanya Don't take it for granted ya. No. Aku hanya ya udah ketika lu bahas ya udah aku ngeliat gitu. Kenapa kayak emang? gitu. Gue nggak boleh liat perut gue sendiri. Boleh sih. Nah, itu konsep sejarahnya muncul dari situ. Tapi ada 3 rule dari ngerosting. Oh ada rule-nya. Ada rule-nya. Ini rule, tapi ini rule nggak baku, kayak yang tahu-tahu aja yang tahu gitu loh. Dalam artian kalangan komika. Yang pertama, ketika lu mau ngerosting, lu harus substansial. Lu mau ngerosting siapa? Misalnya Substansial apa subjek? Kalau sih kan roasting siapa kan? substansial sesuai subjeknya maksudnya. Oh gitu. Misalnya gue mau ngerosting lu, gue berarti harus bikin materi tentang ngecengin anak hukum. Misalnya anak hukum kerjaannya bawa Mini Cooper, tapi Mbak Ayu bukannya bawa Mini Cooper, malah bawa Big sepeda. Cooper gitu. Apa? Big Cooper. Big Cooper apa? Kan yang gede, kan tadi mini kan. Kan badan gue gede. Buah. Nah, ada kayak gitu. Jadi Kita kebanyakan bercanda nggak sih? emang Sorry, spontan sorry. aja bercandanya. Uhuy. Nih balik lagi ya. Balik lagi. Jadi rule pertama tadi apa? Substansial. Substansial. Oke ya. Kedua, sesuaikan dengan arah. Selain substansi, kan substansi berarti lu tahu Mau lawan bahas bicara lu apa. Nah, terus apa yang dikerjain, betul. apa yang ya plus minusnya kayak gitu. Nah, sesuaikan arah jokes lu juga, arah roasting lu. itu ada arahnya? Ada arahnya. Misal roasting mau kritik. Gayanya Mamat Al-Kathiri itu biasanya ngekritik tuh, ngekritik sesuatu. Tapi kalau misal gayanya orang New York, ngerosting cuman buat naikin attention grab. Kayak misalnya kalau nggak salah di Komedi Sentral tuh, gue lupa yang suka ngebawa acara siapa, ngatain Justin Bieber lah, ngatain Snoop Dogg, kayak gitu. Dan yang ketiga adalah jangan gunakan umpatan. Nah, gue pengen nanya nih, Mamat Al-Kathiri itu masalah gara-gara apa? Umpatannya atau gara-gara substansinya sebenarnya? Kalau yang gue lihat sih karena umpatan ya. Emang umpatan yang dipakai apa? Kayak anjing. Ya, tetap aja jadi anjing gitu. Iya, kan. Dan menurut gua itu lebih ke sopan santun sih. Karena ya kayak orang ngerosting, mengkritik. Ya kayak lu bilang tadi kan, ngekritik ya sesuai dengan substansinya, tapi ketika menggunakan bahasa yang kasar kayaknya itu sedikit ada maksud terselubung. Maksudnya kayak entah itu secara spontan atau enggak. Uhuy. Wuih. Maksudnya secara langsung, maksudnya benar-benar refleks melakukan itu atau memang dengan sengaja atau enggak, tapi itu tidak dibenarkan ya. Ya nggak sih? Paham. Karena gue yakin sebenarnya panitia pun sudah nge-briefing. Komika tuh perlu di briefing nggak sih? Iya, pasti ada rules and contract. Iya nggak sih? Pastinya ada briefing. Dan kalau masalahnya mungkin ada yang nyalahin panitia tidak memberikan briefing yang lengkap, itu bukan salah panitia juga sih 100%. Kalau menurut lo? Kalau menurutku ya. Kenapa? Karena masalah penggunaan kata kasar pun itu mau dari segala jenis kegiatan maupun berhadapan dengan siapapun itu tidak dibenarkan. Setuju nggak sama itu? Itu justru gue agak-agak setuju enggak, tapi kontra juga enggak, tapi lebih ke arah abu-abu gitu loh. Karena menurut gue penggunaan kata kasar itu tergantung orang yang menerimanya. Paham nggak maksud gue? Oh. Subjektivitas dari orangnya gitu loh. Oke, kalau orang yang ngerasa bahwa itu menghina, Iya, itu hinaan. Tapi Hinaan kalau kayak ya gitu. lu udah santuy, ya santuy. Kayak misalnya di lingkungan gue udah biasa kita di lingkungan tongkrongan gitu ya, udah biasa banget kalau misalnya nggak sengaja ngomong kasar, misalnya ih anjing lu, misalnya gitu. nyit. Tuh misalnya, bangsat lu gitu, misalnya, sorry nih, duh kita nggak family friendly ya. Ya kan gue sensor tapi telat sih. Lu mau payah, tapi nanti Gua nggak tahu. bisa diedit tapi kan. Bisa diedit, Nah, ya. tapi intinya adalah itu tergantung orangnya. Kalau di lingkungan gue menggunakan umpatan sebagai sebuah kata-kata ekspresi udah biasa.
Tapi kalau misalnya itu dibawa keluar kan kita nggak tahu. Nah itu juga, maksudnya kalau dalam lingkaran pertemanan kalian biasa berkata kasar, bukan berarti di luar circle kalian itu boleh melakukan hal yang sama. Gaul banget lo pakai circle. Circle kan lagi Circle K. ya, sponsor lagi, padahal belum tanda tangan Aduh, kontrak nggak ya. apa-apa, nanti kalau di nanti- bawah. Ya gitu. Apa ya? Satu style yang satu style. Maksudnya gaya berbicara, gaya komunikasi A itu bisa diterapin di Yang lain komunitas gitu. yang lain kayak gitu, dan terlebih ada gap umur nggak sih antara yang Gua sama-sama masih muda kok. ya oke, muda belum tentu di umur memang muda dan cara berpikir itu bisa beda walaupun di umur yang sama kan. Iya, ada yang didewasakan oleh rasa sakit. Wah, oleh keadaan Wow. dengan ekspektasi keluarga. Waduh, kayak berat gitu, tuh punggung tuh kayaknya punggung tuh. tegang gitu. Oh, punggungnya tegang. Iya, itu. Tapi gue mau nanya deh, maksud gue gini, bukankah di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung? Iya. Kayak misalnya nih, lu dateng emang ke tempat yang ngerosting lu gitu, tempat ngejokes gitu. Tapi kalau misalnya lu baperan gitu, menurut gue sih jadi ada dua faktor gitu. Benar-benar. Kalau masalah di roasting atau enggak ya kayak lu tadi bilang balik lagi ke orangnya. Tapi kalau masalahnya gue nggak setujunya sih lebih ke penggunaan kata kasar sih. Kalau di roasting karena misalnya kinerja lu buruk daripada yang semestinya, itu fakta. Ya nggak sih? Nggak tahu mbak kalau itu fakta apa Ya enggak. maksudnya fakta atau kinerjanya, Mbak. tidak ya maksudnya, atau enggak ya ada hal-hal yang lebih ke dia sebagai orangnya lah. Tapi kalau misalnya oke, paham. penggunaan kata kasar tuh menurutku tidak dibenarkan ya kayak Oke. gitu. Tidak semua orang pun bisa menerima itu gitu loh. Waduh, Kayaknya ada tamu tuh. bukan itu ada yang kesandung tadi kameramen. Oh, pikir tamu yang ini datang kan. Nanti aja itu nanti gitu. itu masih Maksudnya rahasia pabrik. biar disambut gitu kan nanti Oh staff iya, depan nanti lain-lain gitu. ada tamu buat episode berikutnya Oke. ya. Oke, lanjut, gue sampai mana tadi lupa ngeblank. Oh ya, Kasar, omongan kasar. Aduh, nggak usah ngomong kasar dong. Oke. Bodoh amat. Bodo amat. Lanjut. Intinya kasar tuh tidak dibenarkan. Terus menurut gue. Dari apa? Oh, tidak dapat dibenarkan. Penggunaan kata kasar tuh tidak dibenarkan, tapi roasting karena ya itu kalau nggak ada yang roasting gitu. Kita orang-orang yang di roasting pun kadang sometimes nggak sadar kan kalau mereka paham. kinerjanya sedikit buruk lah kayak gitu. Jadi kalau gue pribadi sih ini jadi dua hal sih mbak. Sebenarnya dua hal yang penting dari yang bisa dipelajarin gitu dari hal ini. Yang pertama komedi lagi. Oke. Komedi yang dibalut menjadi kritik tuh bagus. Karena itu wake up call kan. Tapi sometimes itu juga bisa ngebalikin si komikanya, wake up call komikanya. Mungkin next time ketika mau ngekritik, tetaplah jadi kritikus yang tajam, tetapi tidak menggunakan kata kasar, semisal Iya, seperti setuju itu. sih. Ya kan Dan- jadi wake up call gitu kan. Nanti apa ya? Karena itu ketika menjadi sebuah penghinaan tuh bisa dihukum pidana loh. Ini ya, UU Pasal Karet ITE. Wow. Yang buat kalian yang tahu Gimana tuh, Mbak? perihal peraturannya itu Bentar, batuk dulu. batuk Pak. Batuk Pak Haji, lanjut. Ya kan banyak yang bilang kalau misalnya apa yang dilakuin Mama tuh pencemaran nama baik ya. Tapi kan pasal karet tuh. Ya, nah itu tergantung dari aparat penegak hukumnya mengartikan dari setiap pasalnya tuh kayak gimana gitu loh. Tapi yang intinya sih gue mau pesan sama lu sih. Maksudnya, iklan mulu eran gue. Maksudnya kayak lu kan tadi tiba-tiba kayak mau ngerosting gitu kan. Jadi hati-hati aja. Gak apa-apa kalau mau ngerosting. Cuman hati-hati di jalan. gitu. Karena gue kadang berpikir juga kayaknya warga Indonesia tuh sebenarnya agak sedikit baper nggak sih? Itu relatif sih mbak. Relatif menurut. Karena sebenarnya baperan tuh adalah sebuah benefit sebenarnya. Berarti kita empatinya tinggi. Oh gitu. Betul. Bener gak? Kalau kan baper itu sebenarnya bawa perasaan kan. Berarti emang orang kita tuh feelingnya tinggi gitu loh.
Mungkin kalau misalnya dibicarain even my feeling have feeling gitu loh. Ya lu coba deh. Di Indonesia tuh gampang banget sebenarnya kayak misalnya baperan ataupun kita di lain pihak kita juga gampang banget simpati sama orang gitu loh. Karena kita terlalu baik gak sih? Kamu terlalu baik buat aku. Wah, yaudah aku bantu deh. Wah. Tapi ya intinya gitu ya. Iya, tapi bukan berarti gue menghina bangsa kita ya. Semuanya baper enggak ya. Paham. Jadi sebagian orang mungkin akan kayak gitu baper, tapi sebagian enggak. Ya kalau gue sih setuju malah Indonesia baperan tuh benefit. Lebih ke benefit. Benefit lah. Jadi orang yang baperan pun itu ada benefitnya. Lu orangnya baper nggak? Baper dikit deh. Baper dikit. Kalau gue lapar sih sebenarnya. Iya dan nanti kita makan lah mbak. Kita makan. Tapi intinya gini kawan-kawan, leave it at the commenter gitu. Menurut kalian yang salah siapa? Karena kenapa gue bilang benefit? Kalau misalnya Mamat sama Ibu Lasut itu nggak konflik, kita nggak ada podcast. Benefit buat kita kan, nah itu. Terus selain benefitnya buat kita jadi bahan, itu ilmu juga kan. Iya, kita bisa sharing hukum-hukum gitu kan. Sharing ilmu. Dan yang kedua, ilmu sejarah juga gitu. Lanjut. Kan yang ketiga, karena nih udah ada yang kejadian, jadi udah ada kayak, oh lu jangan coba-coba deh, nanti kayak si Mamat itu, gitu, ya nggak sih? Karena sesuai kayak slogan. Ada contoh gitu. Kayak slogan anak sejarah. Apa? Learn from the past. Iya, ini vibes bukan learn. Ini vibes. Jadi learn from the past to prepare for the future to live in the present time. Segitu dulu untuk episode kali ini. Nanti kita lanjut lagi. Tidak lupa nanti ada sesi ganti baju dulu gitu. Biasanya gue duluan sih ganti baju lebih cepat soalnya gue daripada Mbak Ayu. Iya enggak? Iya. Ya kan maksudnya gue ada sesuatu yang prepare kan. Lu prepare apaan? Touch up juga kagak. Kan cewek lebih sedikit ribet. Lu kan ini baju yang tadi nggak sih? Beda, ada tulisannya nih vibes from the past. Oh ya udah, gue nggak ngeh lagi mana warnanya sama. Kalau gue kan gue harus pakai outfit. Gue juga pakai hitam. Oh iya kan, setuju kan. Nah yaudahlah segitu aja. Itu aja sih untuk video hari ini. Oke. Kalau gitu gua ini dulu keluar dulu ya bentar ya. Mau ganti baju dulu. Oh iya dulu ya. Oh ya udah. Gua duluan nih Mbak ya. Habis itu gua ya. Ayo santai. Sakit perut gua. Hah? Sakit perut. Bentar, gua pakai toilet dulu.